bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Romo Andalas dan selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Lucy sore ini dalam program Iman yang Berpikir. Forum yang akan mengajarkan kita untuk memandang persoalan dunia modern kita dari sudut iman Katolik. Untuk program Iman yang Berpikir di Spring Season ini, seperti kemarin sudah saya jelaskan, kita akan dibimbing oleh Romo Andalas dalam seri pengajaran yang akan dibagi jadi 8 sesi, teman-teman. Tema besar untuk Spring Season ini, saya ulangin sedikit bagi yang minggu lalu mungkin berhalangan hadir. Tema besar untuk pengajaran Spring Season ini adalah menyadari rahmat Tuhan yang tercurah setiap saat dan menemukan Tuhan dalam karya sastra dan seni. Dan hari ini kita masuk di sesi kedua. Dan Romo sudah menyiapkan materi untuk hari ini yang berjudul Kitab Suci sebagai Karya Sastra. Dan hari ini kita akan melihat Kitab Suci Perjanjian Baru. Ya Romo ya? Nggak ada perubahan kan Romo? Tidak. Oke, karena Romo juga sudah siap, mari kita mulai pengajaran kita sore ini. Minta tolong Romo buka dulu dengan doa sebelum kita mulai dengan sesi hari ini. Terima kasih Romo. Para sahabat PKJU, mari kita awali iman yang berpikir kita dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau menempatkan kami dalam keluarga, menjadi lingkaran paling dekat. Kami menyampaikan perasaan, kami berbagi relasi, kami berbagi hidup. Sekaligus juga kami menyadari bahwa ada perubahan di dalam keluarga yang seringkali mengundang kami untuk menciptakan komunitas-komunitas di sekitar keluarga. Kami mohon terutama melalui inspirasi Santo Markus, kami semakin mendalami realitas keluarga dari peristiwa putramu sendiri yang mengalami penderitaan dan bahkan wafat sampai disalib di tengah-tengah orang-orang yang dekat dengan putramu. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, saya senang sekali ketemu dengan banyak pribadi yang sore hari ini kelihatan, Om Hokan, ya, Marcel, terus banyak ya, Tante Swan, Hans, ya, dan teman-teman yang lain. Tema kita pagi hari ini terutama sangat dekat untuk Anda yang punya background psikologi. Karena pagi hari ini kita akan membaca Injil Markus yang dikaitkan dengan tema keluarga, ya. Nah, mengapa tema keluarga menjadi penting? Saya ingin berangkat dari sebuah peristiwa kecil beberapa minggu yang lalu. Ada sebuah telepon masuk ke smartphone saya. Ini telepon yang tidak biasa karena nomor depannya adalah bukan dari Indonesia, ya, tidak 62,
Tetapi beberapa kali saya mengalami kadang-kadang 415 ya, 916 dan nomor-nomor Amerika yang lainnya. Ada seorang tante ya dengan nada yang sangat khawatir. Waktu itu saya sedang siap-siap ngajar. Tante itu tanya apakah saya punya waktu. Dan saya bilang, tante masih ada 10 menit, saya setelah itu akan ngajar. Lalu tante itu dengan sangat cepat ya share bahwa suaminya sedang dalam perawatan di rumah sakit, masuk emergency room, dan tante ini cerita anak-anaknya tinggal jauh dari tante itu sehingga dia sendirian di rumah dan kalang kabut ya, panik, dan tiba-tiba tante itu ingat saya. Lalu tante itu tanya apakah saya mau berdoa untuk Om itu ya, karena keadaannya ya masuk emergency room, ER ya, jadi sangat serius. Lalu setelah ngobrol agak lama, akhirnya tante itu mengungkapkan kerinduannya. Beberapa waktu terakhir ini memang saya tidak terlalu aktif di komunitas. Nah, saya itu kok rindu sekali ya, hubungan saya dengan komunitas itu dekat seperti dahulu. Saya sekarang ini kok merasa sendirian ya. Dan karena saya dekat dengan komunitas Indonesia itu ya, tidak perlu disebut komunitas Indonesia yang mana. Lalu saya ngobrol dengan salah satu anggota yang sangat aktif, lalu share ya, semacam bahwa tante, om ini butuh diperhatikan lebih dari komunitas. Lalu komunitasnya men-sharingkan ya bahwa mereka memberikan perhatian lebih itu pada om dan tante ya, dan setelah itu jauh lebih perhatian lagi. Dan itu ternyata membawa pengaruh yang sangat positif untuk om yang tadinya itu tantenya itu ketika sharing itu sangat desperate ya, nggak tahu ini nyawa om bisa terselamatkan atau tidak, pokoknya parah sekali ya. Dan ternyata kehadiran komunitas yang berkunjung, melawat, berdoa, lalu in any way ya, membantu ya, itu ternyata membawa recovery yang sangat baik untuk om tadi ya. Nah, teman-teman, kisah ini saya sampaikan sebagai awal untuk berbicara tentang Injil Markus. Nah, mengapa saya tadi menyebutkan bahwa teks kali ini akan sangat bagus kalau Anda punya background psikologi. Karena dan juga sastra ya, tentu karena kita sedang bicara tentang kitab suci sebagai karya sastra. Karena background psikologi atau background sastra itu memberikan kepada kita sensitivitas baru ya untuk mendekati Injil Markus, terutama kisah penderitaan, penolakan, wafat Yesus, atau dalam pengalaman yang seringkali kita alami adalah pengalaman kehilangan ya. Pengalaman kehilangan dan bahkan trauma. Nah, yang penulis ini lakukan, nanti silahkan lihat di slide ya, dia mengajak kita untuk membaca kitab suci. Nah, ini agak istilah teknis ya, yaitu intertekstualitas ya. Intertekstualitas itu adalah kita membaca kitab suci tidak hanya sebagai sebuah teks tanpa berdampingan dengan teks-teks lain ya. Intertekstualitas itu adalah kita bisa membaca sebuah kitab suci dengan novel ya, bareng-bareng. Kita baca samping menyamping, berdampingan, atau karena di grup ini ya ada Ridwan ya yang sangat senang dengan psikologi ya, itu juga bisa ya, kita bisa menyandingkan dengan salah satu psikolog yang favorit ya, apakah Jung, apakah Freud, atau para psikolog besar lainnya ya. Nah, dan
apa yang terjadi sebenarnya ketika kita menyandingkan sebuah teks kitab suci dengan sebuah teks lain ya, bisa novel atau bisa juga teks psikologi ya. Yaitu adalah seringkali kita punya sensitivitas yang jauh lebih peka ya terhadap teks kitab sucinya. Nah, yang dikatakan oleh penulis yang saya tampilkan wajahnya kepada Anda adalah kita biasanya memandang kisah penderitaan Yesus itu ya seperti biasa ya, seperti kita dengar di gereja-gereja. Tetapi buku yang saya tawarkan kepada Anda dan Anda bisa lihat ringkasannya itu menjadi sangat menarik karena dia lalu dengan pendekatan sastra dan psikologi ya, itu membuat kita memandang peristiwa terutama penderitaan Yesus itu secara sangat baru. Ada kisah keluarga di situ. Nah, keluarga dalam Markus itu bukan keluarga yang dipahami secara sangat biologis ya. Sinyal Romo terganggu rupanya ya. Yeah, I think so. Romo, are you still there, Romo? Romo freeze. Tunggu sebentar ya teman-teman. Romo? Hilang. Iya. Sebentar, berusaha masuk mungkin putus. Romo jam segini masih di biara. Nah, sudah kembali masuk. Hilang Romo. Romo, unmute dulu Romo. Oke. Sudah? Ya, maka saya mau mulai ya. Karena keluarga itu adalah inner circle kita. Adalah lingkaran dalam kita. Kalau kita sedang berhadapan dengan sebuah masalah, kita biasanya akan datang pada orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Maka meskipun saya tadi ya, waktu mau mengajar, lalu ada tante yang telepon ya, karena saya pandang bahwa meskipun saya sudah lama meninggalkan BKICU, KKIS, dan komunitas-komunitas Indonesia yang lainnya ya, tetapi ternyata hubungan kita tidak berhenti ya ketika saya pulang ke Indonesia for good. Ternyata relasi itu masih berlangsung dan seringkali kita rawat dengan hal-hal yang sangat sederhana ya teman-teman. Kalau ada salah satu dari kalian ulang tahun, mungkin saya menyapa, drop a message ya kepada kalian atau sama ya. Apalagi sekarang ini di media sosial ya, kita sebenarnya merawat dengan hal-hal simpel ya, nge-like status orang, kita memberikan komentar pendek dan seterusnya ya. Nah, maka saya ingin, ini mulai tanya-tanya ya. Saya mulai dari Om Hokan aja ya. Om Hokan bisa di-unmute sehingga kita bisa ngobrol, Om Hokan. Iya, berhasil. Om Hokan. Halo. Halo Romo Andala. Ya, hola. Ya. Saya baik-baik ini ya. Ya, ini saya mau tanya Om Hokan ya. Saya tahu bahwa relasi Om Hokan dengan anak-anak itu sangat dekat ya, dengan menantu juga ya. Selain dengan keluarga yang kita memiliki hubungan biologis, kita memiliki hubungan perkawinan ya, dengan menantu. Om Hokan sendiri punya sahabat-sahabat dekat nggak sih di luar yang Om Hokan punya hubungan darah gitu ya? Oh banyak di daerah Bay Area ini saya biasanya ada
sekelompokkan orang kira-kira 20 orang yang kami seringnya dulu ketemu hampir tiap bulan, ketemu ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi. Nah, lalu dari Indonesia itu juga saya mempunyai banyak kawan dari Kepanduan dan dari PMKRI, itu masih kami saling menghubungin, ya. Jadi di sini juga ada namanya Indonesian Medical Association. Itu dokter-dokter dari Indonesia yang sering berhubungan, sering pakai cruise bersama juga. Nah, itu juga saya masuk dalam itu grup. Ya jadi cukup sibuk lah. Iya, Om Hokan. Nah, Om Hokan punya banyak ya, ternyata di sekitar inner circle ya, ada circle-circle yang lain. Nah, ini saya tanya lebih personal, Om. Karena waktu itu saya masih mengalami ya, tante ada. Sebelum tante sakit, lalu dipanggil Tuhan ya. Nah, ketika tante sakit, atau bahkan ketika tante sudah wafat, Om pernah cerita nggak? Entah tentang sakitnya tante atau rasa kehilangan setelah tante meninggal itu pada circle tadi ya Om, entah ikatan dokter, lalu teman-teman PMKRI atau teman-teman di BRIA atau Om keep it di dalam lingkaran keluarga aja ya, dengan cucu-cucu, dengan suami dari putrinya, atau Om bisa juga share pada lingkaran yang lebih luas. Ya, saya siarkan pada lingkaran itu. Nomor satu, beberapa bulan saya sudah Tante Grace meninggal. Saya tulis buku. Learning to be happy with a half filled glass. Itu saya bagikan sama teman-teman. Nah, itu di samping itu tiap ada kesempatan yang pantas, saya ceritakan tentang itu. Juga pada waktu baru-baru meninggalnya Tante Grace itu pada misa, saya ceritakan juga kepada teman-teman di situ tentang hari-hari terakhirnya. Jadi ya saya bagikan saya share itu semua pengalaman-pengalaman, dan terutama menulis buku itu meringankan, merasanya meringankan kedukaan saya. Ya. Terima kasih. Nah. Buat Lucy dan teman-teman yang mungkin belum sangat kenal dengan Tante Grace ya, Tante Grace itu juga psikolog ya. Jadi ada background psikologi, dan saya kira beberapa romo terselamatkan ya, studinya dan bahkan hidupnya ketika sekolah di Berkeley ya, karena Tante Grace ya. Saya kira beberapa romo sampai nangis ya, karena nggak tahu lagi ya gimana kok S3-nya macet. Dan setelah ngobrol dengan Tante Grace ya, rilis dan rampung ya, kita kurang lebih selesai tepat waktu semua. Saya kebetulan mengalami Tante Grace pada usia yang lebih lanjut, lalu mulai sakit ya, lalu ke funeralnya ya. Oke, terima kasih Om Hokan ya. Terima kasih. Ya. Sekarang kita ngobrol dengan yang lebih muda ya, Hans ya. Saya kenal Hans sejak dia jadi mudika ya. Rumahnya waktu itu lumayan agak jauh ya, dari tempat kita biasanya ketemu ya, tapi dia selalu datang ya. Hans ya, saya ingin lebih tanya ini sih Mudika WKICU ya, sejauh kamu pernah mengalami ya,
Mudika WKICU buat Hans punya arti apa sih ya? Karena saya kira salah satu realitas yang kita alami di US adalah seringkali ya keluarga itu menjadi sangat kecil ya. Karena mungkin kita satu-satunya pribadi yang ada di US, sementara orang tua kita, saudara-saudari kita barangkali masih di Indonesia, sehingga keluarga itu kalau kita nyari hubungan biologis ya menjadi sangat berjarak gitu ya. Kalau Hans sendiri ya, sejauh kamu ikut Mudika yang adults ya, bagaimana komunitas itu punya arti ya untuk hidup Hans sendiri ya? Mungkin saya bisa cerita dari sebelum saya pindah ke Bay Area kali ya. Yeah. Kuliah dulu itu saya datang di Ohio. Itu emang kotanya kecil, emang kota pelajar, dan di situ komunitas itu benar-benar berasa seperti keluarga. Di situ kita benar-benar sangat kuat gitu ikatannya. Kita kemana-mana bareng. Kita setiap weekend ada acara persekutuan doa bersama dan segala macam. Kita hari Minggu dilanjutkan dengan misa, lalu makan siang bersama, lalu habis itu kita ada kegiatan main volley atau olahraga yang lainnya. Itu di situ kita berasa, maksudnya ada teman yang satu persatu mulai merit, itu juga yang sibuk, kita juga gitu, itu terasa sangat berasa kekeluargaannya di situ. Terutama karena itu di tempat saya yang dulu kebetulan komunitas keagamaannya sangat kuat dan terkenal saling tarik menarik. Jadi kalau seandainya kalau seandainya nggak ikut yang satu, pasti dicoba diajak ke yang lain. Gitu. Itu sih yang saya bisa rasain waktu saya di kuliah dulu. Kalau di WKICU gimana, Hans? Nah, kalau di WKICU, iya, kalau di WKICU itu terus terang saya udah sibuk ya, maksudnya ya saya kerja juga, tinggal saya jauh juga. Jadi terus terang keberadaan komunitas Mudika WKICU kurang berasa sih buat saya kalau saya boleh terang gitu ya. Mungkin juga karena jarak yang jauh itu menjadi kendala juga gitu. Tapi itu yang saya rasakan, yang pasti tidak sekuat sewaktu saya sekolah dulu. Oke ya, jadi dan nanti juga sebenarnya di dalam relasi keluarga ya, kalau kita melihat peristiwa terutama penderitaan Yesus, yang sangat menarik dari Markus adalah bahwa ada beberapa kedekatan ya yang digambarkan oleh Markus ya. Yang pertama adalah sangat istimewa bahwa para murid itu lari semua. Tidak ada yang di dekat Yesus. Para perempuan yang sangat setia mengikuti Yesus, mereka melihat peristiwa penderitaan Yesus dari kejauhan, at a distance. Dan menurut saya yang istimewa dari Injil Markus, nanti teman-teman silahkan baca sendiri, adalah Markus justru menampilkan orang-orang yang tanpa nama di dalam Injilnya. Yang ketika Yesus itu membutuhkan kedekatan, mereka ada. Seorang laki-laki, seorang perempuan yang tanpa nama, ya, misalnya di dalam teks yang saya sampaikan kepada teman-teman, itu adalah seorang perempuan yang tiba-tiba menyeruak dari kerumunan dan kemudian meminyaki Yesus. Ya. Kita tidak pernah tahu siapa perempuan itu, identitasnya. Tetapi perempuan itu datang pada momen yang paling tepat yang dibutuhkan oleh Yesus. Dan ketika para murid itu lari, ada seorang muda yang dekat ya. Dan ketika tahu bahwa orang ini punya kedekatan, dia kemudian dicoba diinterogasi ya. Dan perempuan dan laki-laki itu digambarkan dalam Injil Markus, dia membuka semua pakaiannya lalu lari agar bisa menyelamatkan diri ya. Kita tidak pernah tahu siapa pemuda itu ya. Meskipun beberapa ahli tafsir itu mengatakan bahwa ini adalah Markus sendiri ya. Jadi kalau menyebut diri Markus nanti ketahuan ya, dia yang telanjang lari-lari itu ya. Tetapi ini salah satu tafsir tentu aja. Nah, let's go back to our discussion ya. Oke, Marcel bisa di-unmute, Marcel?
Ya, selamat pagi Romo. Ya, selamat pagi Marcel. Marcel kan ini ya, saya sendiri tidak tahu ya. Saya perlu diupdate bagaimana keluarga di Amerika itu berfungsi atau kurang berfungsi atau tidak berfungsi, dan kemudian ada komunitas-komunitas lain ya yang kita punya hubungan familial ya, tidak secara biologis tetapi barangkali lebih secara psikologis ya. Marcel sendiri kamu sendiri merasakan, silahkan. Saya sendiri punya anak 3. Ya, jadi saya merasa bahwa kalau kami sih belum kehilangan ciri Asianya, yaitu sangat dekat lah hubungan keluarga kami. Maksud saya begini, kalau di Amerika kan banyak orang yang hidupnya jauh dari keluarga. Akibatnya banyak sekali orang yang tidak dapat dukungan baik di keluarga maupun di komunitas, sehingga mereka banyaknya masuk penjara, begitulah kira-kira. Di situ. Tapi kami masih bisa lah untuk berkeluarga dan berkomunitas, karena saya di Orange County di sini. Jadi kami juga punya komunitas yang namanya KKYOC. Cukup baik. Kita punya komunitas doa, kita punya komunitas karismatik dan sebagainya. Semua itu tentunya sangat membantu lah di dalam kehidupan, mempraktikkan kehidupan Kristiani kita. Kita mencoba ke arah sana. Jadi beberapa bulan yang lalu saya mencoba untuk mendirikan atau memulai suatu gerakan yang namanya KKYOC berdoa. Di sana kami mencoba mengumpulkan semua rekan-rekan untuk mengucapkan, untuk saling mendukung dengan ucapan simpati, dengan mendoakan kalau ada yang kesusahan, sampai juga beramal kalau perlu begitu. Jadi saya kira kita masih hidup, jadi dan kami berusaha keras agar hidup dengan melaksanakan kehidupan Kristiani kita secara benar lah dalam kondisi yang sulit sekarang ini, terutama masa pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih Marcel ya. Dan ini saya kira sangat terkait ya dengan tema kita pagi hari ini. Ada macam-macam pengalaman keluarga ya. Pengalaman yang sangat dekat, pada momen-momen di mana kita mengalami saat yang paling sulit, keluarga hadir. Juga kalau kita melihat kisah para perempuan dan juga para murid, itu bukan realitas yang sangat jauh dari hidup kita. Barangkali orang bisa terlibat, tetapi bisa masih mengambil jarak. Atau pengalaman bahwa ditinggalkan ya. Jadi para murid itu meninggalkan Yesus ya pada momen yang paling krusial ya. Padahal sebelumnya kita melihat ada teks ya, kalau ada sesuatu yang mengganggu hidup kamu, saya adalah orang yang paling depan ya, yang akan membela kamu. Tetapi pada momen itu semuanya pada lari ya. Maka buku ini juga menurut saya menarik karena dia mengajak kita untuk mengimajinasikan ya, bagaimana kita bisa rekindle ya, relasi kita yang barangkali berjarak, putus, atau mengeratkan lagi ya relasi yang sudah ada itu. Nah, karena kita sudah di tengah jalan, sekarang saya meminta Lia untuk memainkan salah satu lagu yang sudah saya rekomendasikan ya.
Sambil teman-teman nanti silahkan bisa berefleksi tentang komunitas masing-masing ya. WKICU saya kira juga menarik ya untuk dilihat. Setelah lebih dari 20 tahun, apakah ada sesuatu yang berubah? Tentu banyak komunitas-komunitas, tadi Marcel juga sudah sharing ya, ada KKI OC doa ya, di WKICU juga kelompoknya tambah banyak ya, ada KTM, ada persekutuan doa, ada kelompok Rosario, dan Mudika juga faith sharing group ya, macam-macam ya. Maka nanti saya akan tanya setelah jeda sebentar ini kepada para veteran WKICU ya. Apakah Anda melihat bahwa WKICU sebagai komunitas ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang perlu kita rekindle? Jadi Tante Swan siap ya setelah ini ya. Lia silahkan dimainkan salah satu lagunya. Bebas ya, yang mana? Ini lagu Indonesia banget ya. Kau datang tak kala sino senjaku telah redup dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sehat dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah. Ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah. Terima kasih ya. Pertanyaannya sangat simpel teman-teman. Apakah WKICU sebuah rumah? Masih rumah? Atau bukan lagi rumah? Silahkan. Tante Swan. Tante Swan ada? Why me, Lord? Why me? Silakan Tante. Tante kan melihat, saya kira Om Hukan juga ya, dan tante-tante yang lain, WKICU dari masa ke masa ya.
Kalau Tante, mungkin nanti apa ya, ini refleksi akhir tahun atau apa untuk BKICU ya. Setiap kali kita semacam melihat ya, apakah BKICU itu masih merupakan sebuah rumah, masih rumah, atau sudah bukan rumah lagi. Silahkan Tante Swan. Untuk orang-orang yang pernah berkecimpung di WKICU, maksud ikut bergelolak tapi partisipasi ya, itu mungkin mereka seperti saya ngelihat itu kaum mudikanya yang pertama itu bertemu teman hidup ya, anak dan sama-sama temannya kalau masih di daerah yang sama itu menjalin suatu kegiatan. Dan itu apakah masih di WKICU? Kadang-kadang tidak, Romo. Ya. Bukannya itu memori kan terhilangkan. Itu suatu mungkin mengatakan itu dari dengan kamu. Yeah. Di situ anak saya bisa berteman dengan anak kamu, bisa menjadi baptis, suatu jalan. Menurut saya. Begitu. Dan anak-anak yang sekarang sudah bukan mudika lagi, itu bilang, oh, kenapa saya sekarang waktunya saya volunteer, going and whatever what it's be, karena mereka mati. Tapi ada yang sudah pindah ke Indonesia, pindah ke pulau lainnya atau ke kota lain sama di Amerika. But memorable time is always the cherish. Itu yang saya percaya. Terima kasih Tante ya. Jadi ada komunitas yang dalam bahasa Injil Markus itu adalah komunitas yang lebih stabil ya, punya stabilitas, bahkan stabilitas loji ya. Kalau stabilitas loji itu berarti kita tidak pindah-pindah ya. Sejak awal kita ada di situ, tetapi juga mungkin sekarang ini kita lebih berpindah-pindah ya, dan tetap apa ya, keep ya, BKICU itu sebagai bagian yang Tante Swan tadi bilang apa ya, kita kenang ya dari komunitas itu, bahwa saya pernah ada di situ, punya pengalaman baik di situ, dan tidak akan saya buang ya meskipun saya sudah berpindah tempat ya. Nah, ini nanti juga menarik ya, tadi sudah mulai dari Marcel, apa ya, konteks di mana kita hidup, barangkali keluarga itu apa, semakin kita pahami ya, secara tidak sangat idealistik ya, tetapi dalam kenyataannya ya, misalnya salah satu realitas yang apa ya, ketika saya datang pertama kali ke Amerika yang membuat saya shock gitu ya, adalah ya sampai berapa persen ya perkawinan itu berakhir dengan perceraian ya, di Amerika. Itu buat saya yang dari latar belakang budaya di mana perkawinan itu apa ya, dalam banyak kesempatan dijaga sampai awal sampai akhir ya, dan ada banyak stories apa happiness ya, ketika datang dalam sebuah konteks baru, termasuk penulis yang kita baca pagi hari ini ya, ketika mendekati keluarga itu yang menjadi fokus adalah perasaan kehilangan ya, dan bahkan pengalaman trauma ya. Nah, siapa lagi? Tadi kayaknya sudah ada yang memberikan komentar ya, Lil Lukman, apakah mau ikut berbagi juga? Atau Gemah Raharjo ya, pulanglah anakku. Romo, pertanyaan aku ketik tadi. Oh iya, gimana? Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kehilangan di dalam keluarga?
bukan kehilangan secara fisik, tapi aku melihat banyak keluarga-keluarga itu they looks like a family, but it seems they are not present gitu. Anak seperti tidak anak, suami seperti tidak seperti suami, dan istri seperti tidak menjadi istri seperti yang digambarkan atau yang digambarkan dalam perkawinan yang ada di kitab gitu, yang diajarkan. Jadi kadang banyak, aku yakin anak-anak muda atau aku sendiri dulu merasa bahwa perkawinan yang baik itu a myth. Iya. Dan saya beruntung sekali banyak mengenal perkawinan-perkawinan yang langgeng di WKICU, di mana mereka memberikan a lot of testimony meskipun mereka struggle, but perkawinan yang baik itu exists gitu, dan itu mengubah cara pandang saya. Tapi itu persentasenya kecil sekali dibandingkan dengan yang nggak presence gitu. Bagaimana Romo mengatasi kehilangan fungsi itu di dalam keluarga? Iya, saya nggak boleh terlalu banyak sharing ya karena saya single ya. Tapi saya akan shed light ya berdasarkan bacaan yang kita diskusikan pagi hari ini ketika berbicara tentang Romo, kalau boleh saya kasih contohnya ya. Yeah. Saya banyak melihat, kalau saya nanya ya, kamu menikah udah misalnya nih sama cowok ya, kamu menikah sudah berapa lama? Oh, saya menikah sudah 20 tahun. What did you create? Ya, saya pergi kerja, saya melihat rhythmnya, pagi pergi kerja, sore pulang, makan, terus kayak saya melihat kok fungsinya cuma cari duit gitu. Atau saya lihat istrinya kok fungsinya cuma masak tok. Gitu Romo. Oke, ya seperti dalam lagu tadi ya, ketika berbicara tentang rumah, sosok perempuan itu membayangkan bahwa ada aku dan kamu, dan dia sharing mengapa tidak ada rumah, karena yang singgah tidak sungguh ya. Jadi kita hanya mampir saja ya, kita tidak stay di situ ya. Dan yang kedua adalah tidak ada kamu ya, yang ada cuma saya. Jadi rumah itu tidak ada. Nah, ada banyak ordinary stories yang buat saya extraordinary ya. Dari mungkin kita tanya tante-tante dan om yang dalam pengalaman kamu tadi ya, ini lebih long lasting relasinya, dan tidak hanya ini, dan fungsional ya, fungsional dalam arti yang positif ya. Jeffco tante, ya sharing tante, di unmute tante. Masih belum di unmute tante. Soundnya di on kan? Diklik. Ya. Terdengar? Silakan dicoba bicara tante. Karena belum terdengar, nanti setelah ini ya tante, dicek dulu, nanti saya akan kembali ke tante. Sekarang siapa ya yang harus saya ajak ngobrol ya? Tante Hani ada? Ada Romo. Oh iya, saya tembak tante aja ya, karena tante saya nikahkan ya. Iya tante, tadi seorang sahabat sudah sharing ya bagaimana keluarga itu seringkali dysfunctional ya,
kayaknya hidupnya itu ya tidak bercerai, tetapi ya gitu-gitu aja gitu ya, semacam mengalami stagnasi ya, mandek. Jadi akhirnya itu ya kayak kita hidup berdua di atap yang sama, tetapi apa ya, hal-hal itu tidak lagi reklinding ya hidup perkawinan itu ya. Kalau Tante Hani, biar ini ya, hidup kita itu apa ya, mengalami rekindle ya. Kalau dalam buku yang kita baca kan ada kesetiaan, ada afeksi, ada pertumbuhan, ada intimasi ya. Kalau Tante Hani sendiri ya, sejauh Tante hidup bersama, apa sih yang membuat apa ya, keluarga itu tetap ada? Silahkan Tante Hani. Kalau saya sejak datang ke sini, karena di Jakartanya juga udah aktif ya Romo, jadi cari komunitas. Dan yang pertama itu waktu saya di Orange County, kenal sama Pak Marcel, sama Maria. Karena waktu di Jakartanya juga sering melihat mereka hadir di misa pagi di Santa Teresa. Jadi waktu itu saya sama anak saya ya langsung cari komunitas dan bergabung dengan karismatik KKIOC ya. Yeah. Dengan Richard, dan waktu ada persekutuan di mana, di taman atau di pantai gitu. Anak saya ketemu sama anaknya Pak Marcel dan sampai sekarang itu tetap bersahabat. Tapi secara keluarga sejak pindah dari KKIOC itu terus karena semuanya hidupnya terpencar-pencar, waktu itu satu di Berkeley, satu di Orange County, satu di San Jose sebelum pindah ke Washington DC. Jadi ya akhirnya saya ya cari komunitas, pindah ke BR ya, jadi cari komunitas lagi. Jadi ya kehidupan dalam keluarga itu hubungannya karena terpencar-pencar, jadi nggak bisa dekat hanya melalui telepon, Romo. Sampai akhirnya ketemu tim. Kalau ketemu tim ya tinggal berdua aja, Romo. Anak-anak tetap nggak bisa kumpul gitu. Jadi keluarga dari komunitas itu sangat seperti keluarga kedua bagi saya, karena keluarga inti saya itu terpencar-pencar. Gitu, Romo. Makasih. Terima kasih Tante ya. Jadi komunitas itu menjadi second home ya untuk Tante Hani, dan dengan tim ya. Ini adalah keluarga dalam arti yang paling simple ya. Ketika anak-anak tinggal berjauhan, the nearest home ya tim ya untuk Tante Hani, atau juga sama nanti tim ya, karena setiap hari dengan Tante Hani yang the nearest home-nya adalah Tante Hani ya. Tante Ko, apakah sudah bisa bersuara? Kelihatannya belum bisa ya. Enggak apa-apa Tante ya. Nanti kapan-kapan ya. Masih ada banyak sesi. Nah, sekarang teman-teman, karena waktu kita tinggal 10 menit ya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin berbagi, share, tidak harus bertanya dan meminta jawaban dari saya ya. Maka tadi saya meminta teman-teman untuk saling berbagi. Silahkan Lucy.
dimoderatori ya. Apakah ada yang mau bertanya, apakah ada yang mau sharing terkait dengan materi kita pagi hari ini? Terima kasih Romo. Sebelum ada yang sharing atau mau tanya, boleh disela dengan pengumuman sebentar ya Romo ya. Oh boleh, silahkan. Lia, silakan ditayangkan pengumumannya. Sambil menunggu di chat juga ada notifikasi dari Mayo. Bagi yang ingin mendapatkan materi dan belum bergabung dalam WA Group WKICU, bisa email ke wkicubible@gmail.com. Kemudian bagi teman-teman yang ingin menabur, memberikan persembahan kasih buat acara WKICU, Anda bisa kirimkan cek by post ke Marcella Raharjo di alamat berikut, atau bisa juga di Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih teman-teman atas taburannya semua. Tuhan berkati. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi sharing. Kalau ada yang mau sharing atau mau tanya ke Romo, silakan langsung di-unmute. Iya, ada Susilo Ehwan ya, psikolog kita yang suka bacaan-bacaan psikologi, mungkin mau ikut berbagi, dan tentu teman-teman yang lain ya. Ya Romo, Yuk, silakan. Mengenai perkawinan itu, saya mau share mengenai saya. Mungkin perkawinan setiap orang kan berbeda, lingkungannya tuh sangat menentukan. Kalau saya sejauh ini istri saya tuh akur-akur aja gitu. Karena itu latar belakangnya memang waktu saya di Jakarta pun kita masing-masing itu berdikari sendiri gitu. Istri saya mempunyai komunitas sendiri, saya punya komunitas sendiri. Istri saya aktif di wanita Katolik, sama World Council Women, International Women, saya lupa itu. Nah, dia juga sering kemana-mana begitu, ke luar negeri, kemana, seminar, kongres. Saya juga ada kesibukan sendiri di perusahaan saya. Nah, jadi saya teringat sama syairnya Khalil Gibran mengenai marriage. Bilang begini, suami istri itu kayak tiang rumah. Ya. Harus ada, jangan terlalu dekat. Sebab kalau rumah ya, tiang terlalu dekat rubuh. Satu. Tapi kalau ada jarak tertentu, itu adalah kekuatan yang merupakan sanggah, yang tiang sanggah dari rumah itu sendiri. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, bisa rubuh juga. Nggak ada tegangannya terlalu jauh rubuh, jadi kita mesti mengukur gitu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Nah demikian juga dalam kehidupan keluarga saya sama istri saya tuh nggak terlalu dekat juga, nggak terlalu jauh juga. Ya itu sebab masing-masing kan ada kesibukan. Dia kalau pergi lama, saya juga kalau pergi lama. Nah justru itu karena itu merupakan saya jauh yang pas itu menyebabkan tuh hubungan saya jadi semakin baik gitu satu sama lain gitu. Gitu. Nah misalnya apa? Terutama mengenai ini sedikit mengenai keuangan. Dia punya keuangan sendiri. Dia kan dulu aktif di sama UI, dia banyak banyak proyeknya lah gitu. Ke Dubai kemana segala macam tuh kan minta sponsor. Nah, dikasih uang sponsor, dia pergi kemana. Jadi ada tim sendiri sama orang-orang UI. Saya pun ada sendiri di perusahaan saya, banyak macam-macam. Nah, jadi kalau pulang itu, jadi saya bukan bilang lebih mesra, jadi ya lebih oke lah begitu. Jadi saya teringat yang saya mau bilang, tiang jangan terlalu dekat, jangan terlalu renggang. Yang bahaya saya lihat dulu perkawinan, kita memaksakan diri tiang itu terlalu didekatkan. Nah, itu nggak langgang, itu pengalaman saya. Terlalu jauh pun nggak langgang, berubah. Nah itulah Romo saya punya komentar. Terima kasih Ikhwan ya. Saya kira metafornya sangat menarik, yaitu tiang ya. Saya kira kita bisa mengimajinkan semua rumah dengan beberapa tiang yang perlu saling menyangga
tetapi letaknya harus pada posisi yang tepat ya. Kalau kedekatan nanti yang kuat hanya di bagian tengah, sementara samping-sampingnya lemah. Di teks yang saya tawarkan kepada Anda, di situ penulisnya mengatakan bedrocks ya, atau fondasi ya. Keluarga itu ada fondasinya, dan tadi saya kira untuk konteks Amerika ya, saya ingin mengutip pemikiran Henry Nouwen ya. Mengapa sebagian relasi itu mengalami kemacetan atau kemandekan? Karena relasinya menjadi sangat melekat. Lalu kita mengurangi kebebasan pribadi lain. Saya kira itu tadi yang mau dikatakan oleh Ikhwan Susilo ya, bahwa ada jarak tertentu yang kita toleransi ya. Seseorang itu berelasi dengan kita ya. Bahwa ketika seseorang itu mengambil jarak tidak berarti bahwa kita kehilangan intimasi. Justru kita pengen intimasi itu terjaga dengan kita memberikan ruang ya kepada yang lain ya. Terima kasih Ikhwan Susilo ya, karena saya kira menghubungkan ya pengalaman keluarga kita, terutama akhirnya menemukan understanding ya dalam justru ketika kita memberikan ruang kepada yang lain untuk memiliki kebebasannya ya. Dan tidak menjadi relasi yang melekat ya. Maka oleh Henry Nouwen adalah kadang-kadang tangan kita itu sedemikian mencengkeram yang lain ya. Kita harus melepaskan itu agar relasi kita jalan. Oke, apakah masih ada yang mau sharing? Kita masih punya waktu 3 menit. Atau ingin? Ya, Tante, bisa? Iya, nanti setelah ini nanti teknisi BKICU ya, silakan datang ke rumah Tante Ko ya untuk membereskan audionya ya, sehingga minggu depan Tante Ko bisa ikut sharing ya. Apakah masih ada yang kalau saya mungkin terakhir ya menjawab, Romo bagaimana mengatasi kehilangan di dalam keluarga, bukan kehilangan secara fisik, tetapi kehilangan yang lain, yaitu absence ya, anggota keluarga kita, anak seperti tidak anak, suami seperti tidak suami, dan istri tidak menjadi istri ya. Saya kira kalau kita mau tadi semacam what makes a family ya, Injil Markus menurut saya istimewa ya teman-teman ya, karena keluarga ditempatkan dalam pengalaman yang sangat sehari-hari, terutama pengalaman kehilangan dan trauma. Maka menurut saya intimacy, loyalty, affection, dan juga hal-hal lain itu bisa kita coba kita lakukan rapid test ya untuk keluarga kita ya. Apakah keluarga kita itu masih fungsional dalam arti yang positif ya, tidak fungsional dalam arti yang negatif ya. Misalnya soal tadi ya yang ditanyakan absence ya. Paling simple adalah, nah ini untuk konteks US menurut saya menarik ya. Maka saya ingin mengutip penulis US juga ya, agar dekat dengan konteks Anda. Ada 3 tempat di mana kita bisa mengukur intimitas satu sama lain. Satu adalah kamar makan. Kapan terakhir Anda makan dengan pasangan hidup Anda atau anak-anak Anda? Maka dari itu ya, Thanksgiving di Amerika itu penting banget, karena itulah saat untuk ketemu sebagai keluarga. Lalu yang kedua adalah, terutama ini yang sudah suami istri, kapan Anda terakhir tidur dengan pasangan hidup Anda? Dan check up-nya lebih serius ya, apakah Anda masih bisa tidur bersama? Atau Anda tidur sendiri-sendiri di kamar yang sama? Lalu yang ketiga,
adalah apakah Anda masih bisa berdoa bersama. Jadi 3 general check up untuk menguji apakah rumah Anda itu masih home bagi Anda adalah kamar makan, kamar tidur, kamar keluarga. Nah, istimewanya teman-teman, Markus itu menggambarkan keluarga barangkali ada di ruang-ruang tertentu dalam hidup kita di mana itu tidak terjadi lagi. Dan mungkin itu saatnya buat kita sekarang untuk rekindling it, ya. Untuk menggelorakan kembali agar ruang-ruang itu kembali menjadi tempat di mana kesetiaan, intimitas, persahabatan, dan hal-hal lain itu kembali dalam rumah kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Lucy, sebagai penutup kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Lucy. Terima kasih banyak, Romo. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah sharing, Om Hokan, Pak Marcel, Tante Hani, Tante Swan, dan Tante Ko. Sayang ya nggak bisa dengar sharingnya hari ini. Terima kasih banyak, Romo, atas semua pelajaran buat kita hari ini. Kita akan tutup sesi hari ini, Romo. Teman-teman semua, kita akan tutup dengan doa dan berkat dari Romo ya, Romo. Kita ketemu lagi minggu depan, teman-teman, pada jam yang sama. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ya, teman-teman, mari kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, dalam sabda-sabdamu dan sabda-sabda putramu, putramu banyak menyebut kisah keluarga, kelahiran, masa anak-anak, remaja, muda, dewasa lanjut, hidup berkeluarga, sakit, dan bahkan kematian. Pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk melihat lagi pengalaman keluarga kami. Mereka yang ada di rumah, sekaligus juga rumah-rumah baru yang kami cari, kami temukan, dan kami tinggal di dalamnya. Sebagaimana Engkau sendiri telah bersabda, tinggallah di dalam aku. Semoga BKICU dan berbagai bentuk kegiatan komunitas yang ada di Bay Area menjadi rumah bagi banyak dari kami yang merindukan kesetiaan, afeksi, perhatian, dan perasaan-perasaan lain yang kami butuhkan sebagai manusia, juga sebagai manusia beriman. Dan semoga saudara dan saudariku senantiasa mendapatkan kelimpahan berkat-Nya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo.